Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Setia, saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Studium General dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya di sini akan mempresentasikan resume dari webinar-webinar yang telah saya eh, lakukan dalam penyelesaian mata kuliah Studium General. Jadi untuk modul yang pertama ini ada persiapan penelitian. Untuk modul yang pertama ini membahas tentang persiapan penelitian seperti itu. Nah, dalam menyiapkan persiapan penelitian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai penelitian-penelitian tersebut. Yang pertama ada pendanaan. Jadi sebelum kita memulai menulis, kita harus mengetahui aliran pendanaan target yang akan kita buat. Nah, ini berikut beberapa aliran pendanaan target. Yang pertama, seperti yang tertera pada layar, membaca catatan panduan khusus untuk skema terkait. Yang kedua, skema konfirmasi sesuai untuk tahap karir Anda dan Anda memenuhi kriteria kelayakan. Jadi di sini artinya kita membuat skema konfirmasi yang sesuai dengan tahapan karir kita. Lalu kita juga eh, harus memenuhi kriteria dari kelayakan dari tempat yang akan kita apply seperti itu. Yang ketiga, jika tidak yakin apakah penelitian ini berada dalam ruang lingkup atau skema yang sesuai dengan tahap karir Anda, jangan ragu untuk menghubungi project officer untuk skema tersebut. Artinya, jika kita ragu untuk melakukan penelitian ini karena mungkin penelitian tersebut di luar konteks atau ruang lingkup yang sesuai dengan tahapan karir kita, kita jangan ragu untuk menghubungi project officer seperti itu. Lalu yang keempat, cari saran dari kolega atau bisa juga dari calon rekan pelamar atau bisa juga dari spesialis gitu, spesialis yang terkait yang sudah paham dengan bidangnya. Karena saran dari kolega, lalu rekan-rekan pelamar yang lain, spesialis, spesialis yang sudah paham dengan bidangnya itu sangat membantu kita dalam mempersiapkan penelitian seperti itu. Lalu yang kelima, kita harus memiliki waktu yang cukup dalam mempersiapkan penelitian agar penelitian kita dapat berkembang dengan baik, agar kita dapat menghasilkan penelitian yang baik seperti itu. Yang keenam, pahami proses penilaian dan tulis dengan mengingat-ingat. Jadi eh, agar kita itu selalu ingat tentang penelitian kita bisa membuat catatan-catatan kecil. Nah, yang terakhir, kumpulkan tim yang kuat dan pilih kolaborator secara hati-hati. Maksudnya di sini kita membentuk tim yang kuat, tetapi dalam memilih partner kita juga harus berhati-hati. Apakah partner tersebut memang cocok dengan kita atau tidak? Karena untuk mengerjakan segala sesuatu yang sifatnya bersama-sama atau bekerja secara teamwork, tentunya kita harus mempunyai bonding yang cukup kuat terlebih dahulu agar kita dapat nyaman seperti itu bekerjanya.
Lalu dari untuk mengetahui aliran pendanaan target sendiri, kita juga harus mengenali siapa audiensnya. Nah, di sini kita perlu meyakinkan. Sebentar. Nah, di sini kita perlu meyakinkan para ahlinya di bidang masing-masing. Bisa jadi eh, ahli di bidangnya itu tuh bisa jadi peninjam sejawat internasional atau audiens campuran dari berbagai latar belakang dunia. Nah, yang pertama, eh, bisa ditulis ringkasan yang mudah dimengerti untuk orang awam. Jadi, ringkasan yang kita buat bisa dimengerti oleh semua orang. Yang kedua, jelaskan dengan baik konteks yang akan dibahas dengan mempertimbangkan pengulas internasional ataupun nasional. Misalnya memberikan angka untuk insiden atau prevalensi. Eh, ini contohnya untuk menguatkan data kita seperti itu. Lalu yang terakhir, sebaiknya kita hindari pemakaian singkatan, akronim, dan jargon. Setelah kita mengenali seperti apa audiens kita, eh, selanjutnya hal yang perlu kita perhatikan yaitu sebelum mengumpulkan penelitian, berikut hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, edit, koreksi, dan pastikan semua bagian sudah lengkap. Kedua, minta rekan pelamar untuk meninjau aplikasi dan memastikan bahwa masukan mereka tercakup dengan tepat. Yang ketiga, pastikan untuk mengirimkan versi bersih. Versi bersih di sini yang berarti versi final dari penelitian rekan-rekan sekalian seperti itu. Yang keempat, pastikan semua dokumentasi pendukung terkait itu disertakan. Nah, yang kelima, minta seorang kolega untuk mengomentari bacaan Anda atau argumen-argumen yang telah Anda tulis di penelitian Anda. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, kolega ini memang sangat berperan penting dalam penyelesaian penelitian karena mereka bisa memberikan kita masukan atas penelitian yang kita buat. Lalu, waspada tenggat waktu di mana kita meminta masukan dari orang lain. Bisa saya jelaskan? Jadi pada saat kita meminta masukan dengan orang lain, waktunya itu juga diperhatikan seperti itu. Jangan sampai kita meminta masukan terhadap orang lain, tetapi kita tidak paham situasi dan kondisi. Nah, yang terakhir, luangkan waktu untuk mendiskusikan dan menyelesaikan bagian anggaran dengan kantor penelitian kalian atau di institusi terkait. Lanjut, ada di persiapan wawancara. Nah, untuk melakukan penelitian juga kita harus mengobservasi. Biasanya kita ini mengobservasi dengan melalui wawancara. Kita mewawancara narasumber seperti itu ya. Di sini ada beberapa panduan untuk persiapan wawancara. Yang pertama, ikuti pedoman yang diberikan kepada kita sebelum wawancara. Contohnya, apa yang harus dibahas dalam presentasi. Yang kedua, pengaturan waktu untuk presentasi. Misalkan saat kita melakukan presentasi, let's say kita presentasi di 10 menit seperti itu. Jangan terlalu banyak waktu yang terbuang dan jangan terlalu berbelit-belit saat presentasi. Cukup sampaikan saja poin-poin pentingnya. Yang ketiga, persiapkan presentasi beberapa kali di depan audiens supaya audiens tertarik dengan apa yang kita presentasikan. Lalu yang keempat,
memahami literatur terbaru dari saat mengirimkan aplikasi. Lalu yang kelima, tunjukkan bahwa kita telah memikirkan komentar per reviewer dan kita dapat membahas beberapa pertanyaan. Yang terakhir, tunjukkan kepemilikan proyek Anda. Nah, maksudnya kepemilikan proyek ini kalian benar-benar paham akan proyek yang Anda buat seperti itu. Lalu, di sini ada beberapa faktor kunci untuk pengaplikasian yang sukses. Nah, di sini ada 6 yang dapat menjadi kuncian agar aplikasi kita itu dapat sukses ya. Yang pertama, eh, baca dengan seksama catatan panduan. Nah, kita jangan jauh-jauh dari catatan panduan seperti itu. Yang kedua, mintalah saran kepada rekan, kolaborator, ataupun mentor seperti itu. Jika perlu, lakukan reviewer informal. Yang ketiga, ajukan pertanyaan kepada staf penyandang dana yang mengelola skema, misalnya petugas proyek atau manajer program. Yang keempat, bicara dengan orang lain yang telah berhasil dalam skema tersebut. Di sini artinya kita berbicara dengan orang yang sudah berpengalaman, yang telah berhasil dalam menyelesaikan skema tersebut, skema yang mirip seperti apa yang kita bahas. Jadi kita bisa meminta apa sih halangan dan rintangannya dalam menyelesaikan penelitian tersebut, apa aja struggle-nya itu bisa kita cari tahu ya. Yang kelima, persiapkan wawancara dengan baik, minta rekan kerja untuk membantu dengan wawancara pura-pura. Jadi kita bisa latihan wawancara terlebih dahulu dengan rekan kita agar pada saat melakukan wawancara yang sebenarnya kita sudah ada gambaran, sudah tidak nervous ya. Yang keenam, tulis aplikasi dengan mempertimbangkan pengulasan Anda. Lalu di sini ada desain penelitian. Di sini ada 5 tips cara meningkatkan peluang penelitian. Yang pertama, persiapkan pikiran Anda. Jadi, kita tuh harus mempersiapkan pikiran kita terlebih dahulu agar nyaman ya. Jadilah nyaman dengan rencana. Lepaskan rencana yang kaku, terbuka untuk mencoba untuk datang dengan perspektif yang berbeda. Yang kedua, kita dapat berkolaborasi dengan para ahli. Keragaman kognitif ini di antara tim meningkatkan peluang penemuan yang bagus gitu. Kita dapat menghancurkan silo dengan mengerjakan proyek penelitian multidisiplin dan interdisipliner. Presentasikan pekerjaan kamu dan hadiri konferensi atau acara di bidang subjek yang berdekatan. Yang ketiga, gunakan alat yang tersedia untuk membuat dobrakan seperti itu ya. Beberapa tempat kerja telah membuat ruang tunggu online, tempat karyawan bisa bergaul sepanjang hari. Yang keempat, peliharalah budaya yang bereksperimen dan kita itu tidak takut untuk menerima kegagalan. Pertimbangkan untuk sedikit melonggarkan kontrol pada desain eksperimen ya. Jika lingkungan atau budaya kita mengizinkan, akui saja seperti itu kesalahannya. Lalu kita dapat mempublikasikan dan bahkan kita dapat merayakan apa yang telah kita pelajari. Yang kelima ini kita dapat menciptakan budaya di mana peneliti itu tuh dapat gagal seperti itu. Jadi kita jangan pernah takut gagal dalam melakukan penelitian. Next ada eh jadi oke, saya lanjutkan. Jadi selanjutnya ada pengelolaan data penelitian. Nah,
Rencana manajemen data adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana data akan diperoleh dan digunakan dalam proyek penelitian. Hal ini termasuk bagaimana data akan dikumpulkan, dikelola, disimpan, dan disediakan selama studi, dan bagaimana data tersebut akan dibagikan setelah proyek selesai. Beberapa template tersedia yang dapat digunakan sebagai dasar untuk rencana manajemen data. Jadi di internet zaman sekarang sudah banyak template yang menyediakan untuk membuat rencana manajemen data. Nah, kapan sih kita memerlukan rencana manajemen data ya? Semakin banyak penyandang dana akan meminta kita untuk menyerahkan rencana pengelolaan data ketika kita mengajukan permohonan hibah. Nah, ini berarti kita harus menggambarkan rencana untuk manajemen data penelitian selama proyek penelitian berlangsung. Hal ini akan ditinjau bersama dengan sisa aplikasi. Namun, perlu diingat, kita tidak diharuskan untuk menyerahkan rencana manajemen data. Ada baiknya untuk memikirkan data penelitian dan manajemen data penelitian terlebih dahulu sebelum memulai percobaan. Jadi, kita tuh dapat mengatur penelitian kita dengan lebih baik dan menghemat waktu dengan usaha ekstra di kemudian hari. Lalu, mengapa sih manajemen data ini bisa dibilang penting ya? Jadi, data penelitian ini merupakan hasil penting dari penelitian dunia. Manajemen data yang baik akan memungkinkan kita dan peneliti lain untuk mendapatkan hasil maksimal dari data penelitian kita. Jika data terstruktur dengan baik, semua informasi yang relevan tentang data dapat dengan mudah kembali ke data di kemudian hari untuk dilakukan analisis tambahan. Jadi dengan cara ini penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan setiap dataset. Nah, dalam manajemen data ini ada yang bisa kita sebut dengan prinsip FAIR ya. Jadi prinsip FAIR ini menjelaskan 4 konsep utama dalam manajemen data penelitian. Dalam prinsip FAIR ini data harus yang pertama dapat ditemukan. Artinya mudah ditemukan oleh setiap manusia dan sistem komputer berdasarkan deskripsi wajib metadata yang memungkinkan penemuan kumpulan data yang menarik. Ya. Yang kedua, dapat diakses penyimpanan jangka panjang sehingga data dapat dengan mudah diakses atau diunduh dengan lisensi dan kondisi akses yang terdefinisi dengan baik pada tingkatan metadata atau tingkat konten data aktual. Yang ketiga, dapat dioperasikan. Dan yang keempat, dapat digunakan kembali atau reusable ya. Lalu selanjutnya di sini ada kerjasama penelitian. Jadi apa itu kerjasama penelitian? Dalam dunia akademis, berbagai istilah digunakan untuk merujuk kepada kolaborasi penelitian, termasuk penulis bersama, jaringan penelitian, dan kemitraan penelitian atau pendidikan. Ada berbagai format kolaborasi penelitian, seperti dari intra ke antar departemen dan antar lembaga ke kolaborasi internasional. Dan juga dari kolaborasi antar disiplin ke intradisiplin kolaborasi. Untuk kolaborasi yang sukses, lebih baik memilih individu dengan minat penelitian yang sama. Seperti itu ya. Jadi dari yang telah kita jelaskan tadi, kolaborasi ini memiliki definisi sebagai bekerja sama dengan para peneliti untuk mencapai tujuan bersama dalam menambah atau menghasilkan pengetahuan ilmiah yang baru. Nah, ini kita sudah sampai di penjelasan terakhir untuk modul 1. Yang terakhir itu ada bagaimana sih cara kita berkolaborasi dalam melakukan penelitian. Nah,
Integrasi yang berkembang, globalisasi, dan sifat interdisipliner dari banyak bidang akademik dan disiplin ilmu yang mendorong para sarjana untuk berkolaborasi. Akibatnya, kolaborasi cross-border terus meningkat dan didorong oleh teknologi media sosial. Para sarjana zaman sekarang juga dapat mengkomunikasikan ide dan temuan penelitian mereka melalui blog, microblog, situs jejaring sosial, dan uh, platform lainnya seperti itu ya. Meskipun demikian, interaksi fisik tatap muka, misalnya selama konferensi, lokakarya, atau seminar, telah terbukti sangat efektif dan berhasil untuk bertemu atau berdiskusi, bertukar, dan berkolaborasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari modul pertama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.